sehingga apa yang menjadi kerinduanmu ya Bapa, Kau boleh sampaikan kepada kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun yang saat ini ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Urapi hamba-Mu ini Bapa, biarlah roh-Mu hikmat yang dari Engkau memenuhi hamba-Mu, sehingga firman-Mu, renungan yang akan menjadi kerinduan-Mu Tuhan, Kau boleh sampaikan melalui hamba-Mu, dan setiap yang mendengar boleh mengalami satu perubahan, boleh mendapatkan jawaban, boleh mendapatkan peneguhan. Terima kasih Bapa dan Roh Kudus. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, malam hari ini kembali kita bersama-sama kembali ada di tempat ini untuk menikmati doa Isra, waktu-waktu yang membuat kita merasa dekat, ya, merasa saya percaya doa Isra itu menjadi satu kerinduan buat kita semua ya Bapak Ibu. Ada satu rasa yang kayak kangen kalau kita tuh nggak datang gitu ya. Semoga itu juga menjadi kerinduan teman-teman kita yang lain ya, yang belum bisa hadir pada malam hari ini, namun mereka boleh mendengarkan streaming kita di rumah masing-masing atau dimanapun saat ini semua ada di tempatnya masing-masing. Malam hari ini saya ingin sedikit menyampaikan renungan yang diambil dari ayat yang tidak asing, yang sering kali juga disebut dan juga kemarin dengan Bapak Surya juga disebut, yaitu Amsal 23 ayat 12 sampai 18. Amsal 23 ayat 12 sampai 18. Saya memang tidak membaca secara keseluruhan, tetapi saya mengambil apa yang menjadi poin renungan pada malam hari ini. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tidak terasa kita sudah hampir memasuki akhir tahun di tahun 2023. Saya percaya kita semua, termasuk saya, Bapak Ibu, dalam 1 tahun ini pasti banyak hal yang sudah kita lewati, baik itu suka, duka, tantangan, maupun berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati, kita rasakan. Kita boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan di antara tantangan-tantangan kehidupan ataupun pergumulan yang kita hadapi. Namun setelah kita melewati ini semua Bapak Ibu, saya ingin sejenak mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sedikit merenungkan, mengingat kembali perjalanan 1 tahun ini. Perenungan yang kita 1 tahun ini apa toh sebetulnya yang sudah kita dapatkan. Di sini saya berbicara tentang tentunya kehidupan rohani, ya. Pencapaian kehidupan rohani apa yang sudah kita dapatkan. Misalnya, kalau di awal tahun kita sudah memiliki tekad begitu ya, janji, aku mau rajin baca firman. Ini saya juga firman ini, renungan ini saya sampaikan untuk diri saya juga. Awal tahun misalnya kita berbicara tentang satu tekad atau janji. Saya ingin lebih lagi mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Nanti saya ingin rajin membaca firman. Saya ingin lebih banyak berdoa. Saya ingin lebih banyak ke gereja. Saya ingin lebih banyak pelayanan. Nah, kita coba kita renungkan 1 tahun ini. Apakah kita sudah mencapai pencapaian tersebut? Ya, apakah kita ini sudah setiap hari disiplin? Apakah kita sudah setiap hari melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Masing-masing dari kita yang tahu ya Bapak Ibu.
Jadi kita boleh merenungkan itu menjadi bagian daripada kehidupan pribadi kita. Kemudian tantangan-tantangan apa yang sudah kita hadapi di tahun ini? Mungkin ada tantangan di dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga. Tantangan ini bukan berarti kita ditantang, bukan. Tapi pergumulan atau satu situasi yang membuat kita nih, saya pernah juga tahu ya Bapak Ibu, mengalami masa-masa seperti kalau kata dunia di titik terendah begitu ya. Kayaknya kita nih nggak pernah bisa ngapa-ngapain, sudah di tahap nggak bisa apa-apa. Ya, selain berserah begitu. Nah, tantangan-tantangan apa yang mungkin kesulitan-kesulitan apa yang sudah kita lewatin, tapi kita melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ada kesedihan, saya percaya, ada kebahagiaan, bahkan tahun ini adalah tahun yang kesedihan buat saya ya. Sampai hari ini pun saya belum bisa lupa begitu ya, kehilangan mami saya gitu. Tapi inilah yang saya dapatkan di tahun ini salah satunya. Ada kesedihan, tapi saya melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Ya, saya ingat salah satu hamba Tuhan yang dipanggil di sini menyampaikan bahwa satu nubuat yang disampaikan kepada saya. Dan saya jujur pada waktu itu nggak nyangka nubuat tersebut tuh, saya pikir yang disampaikan nubuatnya tuh bahagia, menyenangkan gitu. Wah, memotivasi saya. Kita nih kalau dengar sesuatu hal yang seneng kan seneng ya Bapak Ibu ya. Tapi kemudian tidak lama kemudian justru kebalikannya yang saya terima gitu. Pada saat saya terima itu, ada rasa kecil hati saya begini. Loh kemarin lu ngomongnya begini, saya dapat nubuatnya begini, kok kejadiannya seperti ini. Tapi bagaimana saya kemudian, satu hal yang saya belajar untuk memandang bahwa inilah kasih Tuhan dalam hidup saya gitu. Apa yang dimaksud, loh kok sedih, kok merupakan kasih? Iya, karena kesedihan itu membentuk saya menjadi lebih lagi berharap lagi kepada Tuhan, lebih mengadu lagi kepada Tuhan ya, lebih belajar untuk introspeksi. Oh kemarin ada hal-hal yang terlewatkan dalam hidup saya dan Tuhan ingatkan ya. Kemudian ada, tentunya di dalam kesedihan itu pasti ada sukacita ya Bapak Ibu ya, masing-masing dari kita yang bisa merenungkan. Ini bukan berarti saya meminta Bapak Ibu untuk menghitung ya mana yang lebih banyak kesedihannya, mana yang lebih banyak bahagia, bukan. Karena saya percaya di dalam setiap hari yang kita lewati ini ada tuntunan tangan Tuhan dalam hidup kita. Ada penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Namun satu hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama tadi di ayat ini mengatakan di ayat 12 ya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Didikan ini bukan seperti saat kita mendidik anak-anak kita. Didikan ini bukan seperti saat kita belajar di sekolah. Tapi didikan ini bisa jadi kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa yang kita alami. Yang membuat kita, tadi yang saya katakan, serasa di titik nol, serasa kita nggak mampu ngapa-ngapain. Seolah-olah kita ini kayak pada saat seperti situasi seperti itu, bisa jadi kita merasa kayak kenapa ya kok udah adil, kenapa ya kok gak enak. Saya percaya didikan ini satu hal, di sini kita belajar. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Bukan berarti kita menyesali apa yang sudah terjadi dalam hidup kita, tetapi justru ini membuat kita untuk fokus bahwa ada apa di balik semua ini. Kita sudah mendengarkan kesaksian Pak Surya dan istrinya di minggu yang kemarin. Itu menurut saya juga kesaksian yang luar biasa. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang lemah, saya percaya menghadapi peristiwa seperti itu sudah membuat kita ini menjadi lemah ya. Iman kita, keadaan kita. Tapi ini kita belajar. Ya, saya percaya bukan satu kebetulan kalau kemarin kita juga mendengarkan kesaksian-kesaksian. Itu juga merupakan peristiwa yang kita hadapi hari demi hari. Mungkin saat kita ketemu dengan orang yang menyakitin kita, mungkin saat kita dihadapkan pada keadaan yang tidak menyenangkan kita, itu adalah didikan. Nah, bagaimana kita menyikapi didikan itu dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini berbeda dengan pengetahuan di luar dunia sana ya Bapak Ibu. Bukan berarti kita nggak boleh belajar, bukan. Saya sendiri juga pengajar, saya selalu mengatakan kita harus banyak belajar tentang pengetahuan. Namun pengetahuan di sini adalah firman Tuhan. Bagaimana kita menyikapi keadaan kita, hidup kita, didikan yang sedang kita lewati, alami dengan pengetahuan yaitu firman Tuhan yang kita baca, ya, yang kita hayati, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian
engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya, dengan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan keras, dengan rotan. Saya percaya Tuhan itu tidak akan membiarkan kita kesakitan. Ya. Di saat dalam kita menerima masalah atau pergumulan atau tantangan dalam hidup kita, saya percaya ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi mungkin saat sering kali dalam titik yang kita tadi, dalam kesedihan kita, dalam kekecewaan kita, dalam kemarahan kita, kita lupa bahwa sebetulnya ada pribadi yang luar biasa dalam hidup kita nih, mendidik kita tapi dengan kasih. Ya, saya percaya kalau kita sebagai orang tua yang mengasihi anak-anak, saat kita mendidik anak-anak kita bukan berarti kita membencinya, tapi justru kita ingin membuat anak-anak kita nih belajar. Bukan anak-anak saja, kadang kita pun juga perlu menerima teguran dari anak-anak juga ya. Saya percaya anak-anak sekarang ini lebih kritis gitu ya pemikiran. Kadang pun saya juga kena tegur anak-anak saya. Saat kita menerima teguran ini bagaimana? Menerima didikan ini bagaimana? Ada proses yang mungkin saatnya awalnya kita nggak bisa terima. Tapi dengan adanya belajar dengan pengetahuan, saya belajar kita ini harus mau menerima masukan-masukan, mau menerima teguran ataupun tadi yang ya kategori didikan itu. Kemudian Bapak Ibu, engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan. Nah, saya percaya apa yang terjadi dalam hidup kita ini, yang seolah-olah sakit itu merupakan satu hal yang justru itu memberikan kita satu pengetahuan, pengertian. Kita belajar untuk tidak lagi salah misalnya. Untuk tidak lagi, atau mungkin kita memang tidak salah Bapak Ibu, tapi ada hal-hal yang memang kita harus hadapi. Nah, kita belajar ini untuk tidak memberontak misalnya. Tetap terus kita fokus bahwa akan ada jalan keluar. Kemarin ya kesaksiannya, akan ada jalan keluar. Saat Tuhan turun tangan, disitulah semuanya dibereskan. Nah, itu saya wow begitu ya Bapak Ibu mendengarnya. Sering kali kita sebagai anak-anak Tuhan itu seolah-olah kita ini doa tok kan tanpa bergerak tuh kayaknya mosok doa tok gitu. Jadi kita doa dan berusaha versinya kita. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Kadang bukan lagi benar malah salah. Salah satu jadi salah dua, salah tiga dan seterusnya. Nah, ini kita belajar Bapak Ibu. Bagaimana kita boleh menyerahkan pergumulan itu, belajar dari setiap didikan itu. Satu, untuk kita menyerahkan setiap pergumulan itu di dalam tangan Tuhan. Dan yang ayat ke-14, jika kita bisa memahami semua didikan itu, kita akan belajar mengucap syukur. Waktu kita ditempa dengan didikan, kayak orang pada saat kita atlet contohnya ya, karena saya juga latar belakang atlet. Saat saya dibentuk menjadi atlet, rasanya tuh kayaknya udah nggak tahan, nggak kepingin, sudahlah saya nggak kepingin. Tapi suatu ketika berapa waktu kemudian, berapa tahun kemudian, saya melihat, oh ketika saya dididik menjadi atlet dan kemudian hasilnya seperti apa, baik itu secara mental, secara fisik, itu saya bisa melihat, oh begini toh didikan itu. Akhirnya apa? Ada hal-hal yang berguna yang bisa saya dapatkan. Ya, ada jiwa-jiwa yang secara ini ya jasmani kita ada sehat, ada secara mental kita juga lebih dewasa, ya mensikapi segala situasi misalnya. Meskipun kembali lagi fokus kita adalah di dalam penyertaan Tuhan. Ya, jadi didikan itu nggak enak, tapi endingnya akhirnya semuanya akan kita tahu bahwa pada akhirnya indah pada waktunya. Kemudian yang ke ayat 16 kita perlu jujur. Ini yang juga pernah saya sampaikan. Kalau memang kita jujur dengan diri kita sendiri, yang terpenting kita jujur di hadapan Tuhan. Saya pernah sampaikan hal ini juga. Jujur kepada Tuhan, kalau memang kita nggak mampu ya kita ngomong, Tuhan, aku ini nggak mampu loh. Bahkan tadi barusan Bu Adi ngomong masalah skincare aja, masalah kulit aja Tuhan denger gitu ya. Ya luar biasa. Oh, kita ini punya Bapak, punya Allah yang begitu ngerti kita. Mau nggak kita ini terbuka di hadapannya? Seringkali kita justru ketika ada masalah kita lari dari Tuhan. Seringkali kita ada didikan-didikan yang nggak enak, kita merasa nggak pantas lah datang ke gereja, nggak enak lah gitu. Nah ini kita harus mengubah pola pikir kita Bapak Ibu, bahwa saat kita menghadapi
pergumulan-pergumulan itu, menghadapi didikan itu kita harus jujur di hadapan Tuhan. Ya, seberapa mampunya kita, seberapa tidak mampunya kita, unek-unek kita, menurut saya itu adalah pribadi yang kita bisa ajak dialog Bapak Ibu. Ya. Ini bagaimana kita bisa berdialog? Kenali Tuhan, kenali Bapak. Bukan hanya kenal, tapi saya masih ingat kata-kata yang selalu dapatkan dari Ibu Gembala adalah melekat. Kalau melekat, kalau kita dekat aja, misalnya maaf nih, saya dekat dengan Pak Edi nih, jaraknya kan dekat-dekat, saya ngomong, saya dekat dengan Bu Edi, dengan Bu Hadi. Tapi kalau kita bicara tentang melekat, itu sesuatu seolah-olah yang tidak pernah terpisahkan. Bagaimana kita ini yang penting membangun hubungan yang melekat dengan Tuhan dan Roh Kudus. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan tuntunan-tuntunan itu dalam setiap hari, dalam setiap kondisi keadaan apapun juga. Yang berikutnya adalah di ayat 17. Di sini dikatakan janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Nah, ini saya juga belajar untuk diri saya, tidak gampang ya. Ketika kita melihat kesuksesan orang lain, kok enak ya. Ketika melihat orang lain sepertinya diberkati, kok enak ya. Dan terus kemudian bertanya-tanya pada diri sendiri, iki aku kapan? Kok aku begini dan lain sebagainya. Saya juga belajar untuk mengubah pola pikir. Belajar dengan cara bersyukur bahwa hidup kita ini bukan hidup orang lain. Tuhan punya rencana, rancangan yang indah dalam hidup saya. Itu yang saya rubah pola pikir saya, hati saya, bahwa Tuhan adalah perancang yang indah dalam hidup saya. Ya, yang namanya dirancang itu gak gampang kan Bapak Ibu. Untuk menjadi sebuah baju aja, kain harus dipotong-potong dulu, harus dijahit dulu, sehingga akhirnya menjadi baju yang indah, gaun yang indah. Sebuah tempayan atau guci akan menjadi guci yang indah, tapi saat dia dibentuk itu dilengkok-lengkokkan dengan api yang panas. Ya kalau itu ibaratnya kulit manusia aja kepanasan. Tapi pada akhirnya kita akan melihat satu hasil yang indah, guci yang indah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa di ayat 18, di ayat 16, yaitu jiwaku bersukacita bukan kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Tadi sudah ya saya menyampaikan tentang kejujuran. Yang terakhir adalah di tahun 2024 ini yang akan datang, yang kita akan songsong. Ingatlah Bapak Ibu, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Apapun yang sudah kita lewati di tahun 2023 ini, suka, duka, bahagia, ya, seperti fajar ya, yang selalu Tuhan janjikan bahwa fajar yang selalu hadir dalam hidup kita di setiap pagi. Demikian juga di tahun 2024 Bapak Ibu, akan ada masa depan yang indah, ada rancangan yang indah Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Kita jangan terfokus di tahun 2023. Tahun 2023 ini adalah tahun didikan, atau tahun-tahun yang lalu adalah tahun-tahun didikan, bukan didikan untuk memperburuk keadaan kita, bukan Bapak Ibu, tapi adalah satu untuk didikan membentuk kita menjadi lebih indah lagi, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih lagi, baik itu berharga, kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan, tapi kita menjadi pribadi yang lebih indah di hadapan Tuhan. Kita lebih lagi melakukan yang baik lagi untuk Tuhan, baik itu kehidupan pribadi kita, rohani kita, kehidupan di luar gereja, misalnya pekerjaan kita, karir kita, rumah tangga kita. Bisa jadi di luar sana nanti ada tantangan-tantangan baru lagi, tapi satu hal, bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah indah. Jadi kita terus belajar untuk mengucap syukur. Kedua, saat kita menghadapi apapun pergumulan dalam hidup kita, bahwa kita yakin dan percaya bahwa semuanya adalah untuk kebaikan kita, untuk menjadi kita jauh lebih baik. Dan yang ketiga, setiap hari, setiap waktu, tahun demi tahun ke depan adalah rencana yang indah Tuhan dalam hidup kita. Karena disitulah ada masa depan yang Tuhan rancangkan buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus
tempat ini mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah Roh Kudus, Sikiara Maya Maramos, Oyara la Raya Maya Maya Sera Sikiara Maya Maramos, Oyara Maya Maya Sikiaya Maya Oyara la Maya Sikiara Maya Maya Oyara la Maya Maya Sikiara Ramata Sangala Ramaya Rara Ramaya Sera Sikiara Maya Maya Sikiara Maya Sikiara Ramata Sangala Ramaya Rara Ramata Sangala Ramaya Rara Ramaya Sera Sikiara Ramata Sangala Ramaya Rara Ramata Sikiara Ramata Sangala Ramaya Ramata Sikiara Ramaya Sera
Sikira
Sikira
penyertaan Tuhan selalu ada bagi kehidupan kami. Bahwa pimpinan-Mu selalu ada di hadapan kami. Karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mengejar perkenan-Mu. Karena hal yang berkenan di hadapan-Mu saja Tuhan yang ingin kami bawa dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur akan apapun dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kehidupan kami. Bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang paling benar bagi kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Engkau. Engkau merancangkan segala sesuatunya sempurna bagi kami. Engkau merancangkan segala sesuatu baik bagi hidup kami, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah malam ini kami semua yang hadir di tempat ini menerima anugerah-Mu Bapa. Anugerah kasih karunia-Mu Tuhan. Karena hanya itu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Bahwa hanya itu yang akan membuat kami lebih kuat lagi Tuhan dalam menghadapi kehidupan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan melewati tahun-tahun ini Tuhan. Dan kami akan menyongsong tahun yang baru. Biarlah pada masa-masa ini Tuhan membawa kami untuk lebih merenungkan lagi akan penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Mengajarkan kami untuk lebih lagi datang kepadamu Tuhan. Mengajarkan kami untuk lebih lagi dekat kepadamu Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Engkau adalah Allah yang selalu menopang kehidupan kami. Engkau berkati jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kami tidak tahu Bapa, apapun yang menjadi pergumulan dari setiap pribadi yang ada di tempat ini, setiap pribadi dari jemaat-Mu Bapa. Tapi kami percaya satu hal, bahwa Engkau sudah merancangkan sesuatu yang indah bagi kami. Bagi yang memiliki permasalahan ekonomi Tuhan, Engkau tolong Bapa. Engkau berikan jalan keluar. Bagi yang sakit Tuhan, Engkau jamah Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kesembuhan ada yang Engkau sediakan bagi kami. Bagi setiap jemaat memiliki pergumulan dalam setiap keluarga, biarlah Tuhan Engkau campur tangan. Engkau berikan yang terbaik bagi mereka Bapa. Jamah setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau bawa jemaat-Mu di tempat ini lebih lagi datang kepadamu Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Karena hanya Engkau-lah Bapa satu-satunya sumber pengharapan bagi kami. Engkau-lah Allah yang besar bagi hidup kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sempurna bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap bagian dari gereja ini Bapa. Setiap yang melayani, Engkau jamah Bapa. Engkau lebih beri lagi hati yang lebih lagi Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu yang melayani tempat ini membawa hati mereka, membawa kehidupan mereka, kesungguhan mereka untuk melayani. Bukan karena rutinitas Bapa, tapi pelayanan adalah yang terbaik. Pelayanan yang terbaik yang mereka berikan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk waktu-waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa bagi Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak dan Ibu Guna. Tuhan jamah Bapa, jamah beliau Tuhan. Engkau jamah kesehatan mereka Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik, sehingga kami sebagai anak-anak rohani bisa bersatu hati bersama-sama untuk menyenangkan hati-Mu Bapa di tempat ini. Melalui penggembalaan Bapa dan Ibu Gembala kami Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati apapun yang mereka lakukan Tuhan,
pekerjaan, bisnisnya Bapa. Engkau jamah Bapa. Kami menyerahkan kehidupan Bapak dan Ibu Gunadi ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Tuhan akan menopang kehidupan mereka, sehingga mereka memiliki hati yang lebih lagi untuk datang kepadamu Tuhan, memiliki hati sebagai gembala yang begitu mencintai Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap bagian-bagian dari gereja ini yang melayani tempat ini Tuhan, baik itu musik, tim musik Engkau pakai lebih-lebih lagi Tuhan, bagi tim singer Bapa juga Engkau pakai mereka, sehingga mereka melayani Engkau dengan hati yang lebih tulus Bapa, melayani Engkau dengan kesungguhan mereka Bapa. Engkau berkati anak-anak muda di tempat ini, karena kami tahu Bapa, anak-anak muda di tempat ini adalah mereka yang betul-betul mencari Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap anak muda di tempat ini, biarlah masa depan mereka menjadi masa depan yang terbaik, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak muda yang mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, baik dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, dalam studi-studi mereka, apapun yang mereka lakukan, didasarkan atas takut akan Engkau dan percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang memegang masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu di tempat ini Bapa. Biarlah sekolah minggu menjadi lebih baik lagi Tuhan. Engkau pakai setiap guru-guru sekolah minggu yang melayani anak-anak ini Tuhan. Engkau jamah mereka Bapa, sehingga mereka bisa mengajarkan kebaikan-Mu bagi anak-anak Tuhan. Dan anak-anak sekolah minggu di tempat ini bertumbuh menjadi anak-anak yang percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk WPI Tuhan, untuk ibu-ibu di tempat ini. Engkau pakai setiap ibu-ibu di tempat ini Tuhan, menjadi penolong bagi setiap keluarganya Tuhan, penolong bagi suami, bagi anak-anak, sehingga ibu-ibu di tempat ini memberikan kasih-Nya oleh karena pertolongan-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi kaum Bapak di tempat ini. Engkau jamah Bapa, biarlah kaum Bapak di tempat ini senantiasa mau datang kepadamu Tuhan. Engkau pakai mereka satu persatu Bapa, menjadi seorang bapak rumah tangga yang memiliki tanggung jawab, menjadi seorang bapak rumah tangga yang takut akan Tuhan, sehingga menjadi kepala bagi rumah tangganya Tuhan. Bukan sekedar kepala keluarga, tapi memiliki fungsi yang benar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Ibu Inge yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai beliau lagi lebih lagi Tuhan dalam setiap pekerjaan-pekerjaannya. Sebagai ibu rumah tangga, Engkau pakai Ibu Inge menjadi lebih lagi Bapak. Engkau berkati juga Bapak Indra. Engkau jamah Bapak. Jadikan Bapak Indra sebagai kepala rumah tangga yang Engkau berkati. Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab bagi keluarga Bapak. Karena kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana bagi beliau Bapak. Engkau berkati anak-anaknya. Engkau tahu keluarga ini Tuhan mengandalkan Engkau. Biarlah Engkau jamah mereka selalu Tuhan. Engkau jadikan sebagai satu keluarga yang utuh, keluarga yang menyenangkan Engkau, sehingga keluarga ini berseru bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya sumber pengharapan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Jika di tahun depan, di bulan Februari akan ada pemilu Tuhan, Engkau berikan yang terbaik. Siapapun yang menjadi pemimpin bagi negara kami Bapak,
adalah pemimpin yang Engkau pilih, pemimpin yang datang dari Engkau Tuhan, bukan pemimpin yang ingin membawa keinginannya sendiri Tuhan, bukan pemimpin yang ingin berkuasa karena kesenangannya, ingin berkuasa karena sesuatu hal yang ingin diharapkan Tuhan, tapi Engkau bekerja Tuhan, Engkau pilih pemimpin-pemimpin bangsa ini, Engkau menjadikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, sehingga memimpin bangsa ini menjadi lebih lagi, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan. Engkau berikan Tuhan kasih karunia-Mu bagi bangsa ini. Engkau berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden, lembaga-lembaga tinggi negara. Biarlah semua Tuhan menjadi pejabat-pejabat yang takut akan Engkau, menjadi pejabat-pejabat yang bekerja hanya karena untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berikan keamanan bagi negeri ini. Engkau berikan sukacita bagi negeri ini. Karena kami percaya kasih karunia Allah melingkupi negeri ini, yang akan membawa rakyat Indonesia menjadi rakyat yang makmur sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Engkau tutup kami dengan roh-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pimpin kami Bapak, sertai kami Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu selalu ada di tempat ini, dan kemuliaan-Mu menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran doa Esra malam ini. Tuhan memberkati. Terima kasih pada malam doa Esra telah selesai. Sampai berjumpa lagi Selasa depan. Tuhan Yesus memberkati.